Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah. Saya doakan semoga semua sehat walafiat. Mengenal Wali Kutub dan Wali Gauts. Apakah benar ada Wali Kutub? Siapa itu Wali Kutub? Katanya bisa mengendalikan cuaca. Jawab, Bismillah wassalatu wassalamu, ala Rasulillah, wabadu. Istilah Wali Kutub, Wali Gauts, tidak pernah ada dalam Islam. Karena segala yang gaib pasti telah dijelaskan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada peluang bagi manusia untuk mengetahui hal gaib selain melalui penjelasan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah Wali Kutub dan Wali Gauts hanya ada dalam mitos ajaran Sufi. Lalu apa itu Wali Kutub menurut mereka? Menurut akidah Sufi, Wali adalah sosok yang ditunjuk oleh Allah dengan berbagai keistimewaan yang dia miliki. Terlepas dari apapun amalnya, sifatnya, dan karakternya. Orang bisa saja jadi wali, sekalipun dia tidak memiliki karakter layaknya orang soleh. Mereka juga mengakui bahwa ada wali yang bisa mengatur alam. Bahkan ada yang bisa menciptakan dengan ucapan, kun, fayakun. Rinciannya, 4 wali bertugas menahan alam semesta. Mereka ada di 4 penjuru arah, yang mereka sebut dengan wali autad. 7 wali, yang masing-masing ada di 7 benua. Mereka sebut Wali Abdal. Disebut Wali Abdal, dari kata badal yang artinya pengganti. Karena jika ada satu yang mati maka lainnya menjadi penggantinya. Wali yang mengatur setiap iklim dan cuaca. Di Mesir diyakini ada 30, di Syam, Irak juga demikian. Dan masing-masing telah ditunjuk sebagai wakil untuk menangani suasana tertentu. Dan sekian banyak wali yang mengatur iklim dan cuaca itu, mereka dipimpin oleh satu wali, yang disebut Wali Kutub Akbar atau Wali Gauts. Inilah yang mengatur semua urusan kerajaan, wali. Karena dalam dunia wali itu ada kerajaan batin. Ada aturan dan keputusan. Mausu'ah Al-Firaq, Ad-Durar As-Saniyah, bab 10, halaman 15. Konsep wali menurut pemahaman Sufi semacam ini, diambil dari filsafat Yunani masa silam, bahwa ada manusia dewa yang merupakan gabungan dari unsur lahut ketuhanan, dan nasut manusia. Wali dalam Islam. Islam juga mengajarkan konsep wali. Hanya saja, berbeda dengan konsep wali seperti yang dipahami orang Sufi. Konsep wali yang diajarkan dalam Islam telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, pada firman-Nya. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula, mereka bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa. Quran Surat Yunus, 62-63. Yang disebut wali Allah dalam ayat ini adalah semua orang yang beriman dan bertakwa. Sekalipun dia sama sekali tidak memiliki kesaktian. Tidak tahu hal yang gaib, tidak mampu menyembuhkan orang sakit, apalagi kemampuan mengendalikan alam semesta. Ibnu Katsir mengatakan, Allah mengabarkan bahwa wali-walinya adalah mereka yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana yang Allah jelaskan, sehingga semua orang yang bertakwa adalah wali Allah. Tafsir Ibnu Katsir, bab 4 halaman 278. Sehingga untuk bisa menjadi wali Allah, manusia harus berjuang melakukan ketaatan agar dicintai Allah. Dengan cara, melakukan yang wajib, kemudian berusaha merutinkan yang sunnah. Dalam hadis qudsi, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah berfirman, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan suatu amal soleh, yang lebih aku cintai daripada amal-amal yang aku wajibkan kepadanya, dalam Islam, dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal tambahan, yang dianjurkan dalam Islam, sehingga aku pun mencintainya. Hadis riwayat Bukhari 6502. Antara karamah dan istiqomah. Karamah sifatnya hibah dari Allah, dan tidak bisa diupayakan manusia. Sementara istiqomah adalah tugas yang dibebankan Allah kepada umat manusia. Karena itu, seharusnya yang dipikirkan manusia adalah bagaimana menjadi manusia yang istiqomah, bukan menjadi orang yang punya karamah. Abu Ali Al-Jauzayani mengatakan, jadilah orang yang menjaga istiqomah, bukan pencari karamah. Karena jiwamu selalu ingin mencari karamah, sementara Rabbmu menuntutmu untuk istiqomah. Syarh Aqidah Tahawiyah, halaman 330. Allahu a'lam. Dijawab oleh Ustadz Amin Nur Baits, Dewan Pembina Konsultasi Syariah. Menurut Habib Lutfi bin Yahya Makam Wali Songo yang mendakwahkan Islam di Tanah Jawa bukan sembarangan, terutama 3 wali yakni Sunan Bonang, Sunan Derajat dan Sunan Gunung Jati.
Ketua Forum Sufi Dunia ini menyebutkan bahwa di Indonesia banyak sekali wali kutub. Hal ini diungkapkan pada saat acara 40 hari wafatnya Kiai Haji Maimun Zubair atau Mbah Mun di Pondok Pesantren Sarang, Rembang pada 2019 silam. Habib Lutfi mengajak masyarakat Indonesia untuk melanjutkan perjuangan Mbah Mun yang selalu berkiblat kepada Wali Songo. Menurut dia, masyarakat Indonesia tidak usah jauh berkiblat ke Hadramaut atau Baghdad yang terlalu jauh. Cukup di Indonesia ini, bagian-bagian Hadramaut, bagian-bagian Baghdad, sumber-sumber tasawuf itu telah komplit di Indonesia, ujar Rois Amjadman ini. Ia juga mengingatkan umat Islam Indonesia jangan memiliki prasangka bahwa wali-wali yang ada di Indonesia memiliki tingkat makom rendah dibandingkan dengan yang ada di negara-negara lain. Kemudian, Habib Lutfi menyebut salah satu Sultanul Aulia pada zamannya yang ada di Indonesia. Seperti Maulana Sultanul Aulia wal Arifin Sayyidina Imam Ibrahim Mahdum, Sunan Bonang ungkapnya. Menurut Habib Lutfi, wali 9 yang khususnya ada di Indonesia itu Zuriyah Ali, Zuriyah Abu Bakar Siddiq, Zuriyahnya Fatimah, dan Zuriyahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunan Bonang terkenal Sultanul Aulia fi zamani fil Jawa. Yang kedua, Maulana Hashim Sunan Derajat. Ketiga, Maulana Syarif Hidayatullah Said Jabal Jati, Sunan Gunung Jati. Payungnya Indonesia, Himayatul Indonesia diantaranya dipegang sampai sekarang oleh beliau bertiga. Dan diteruskan generasi-generasi selanjutnya, jelasnya. Habib Lutfi juga menerangkan bahwa banyak sekali wali kutub yang ada di Indonesia. Di Jawa Timur ada wali kutub banyak. Jawa Tengah tidak ketinggalan. Jawa Barat juga sama, ucapnya. Jadi Indonesia itu mempunyai paku-paku yang perlu dan patut untuk dijadikan contoh kita semua. Bagaimana cara perjuangan-perjuangan beliau, tegas Habib Lutfi. Terima kasih telah berkunjung di channel saya, jangan lupa klik like, komen, subscribe dan share semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, wassalam.